Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saryana dari kelas 28B. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul materi teknik pemberian skor dan nilai hasil tes. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 materi yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu tentang teknik pemberian skor, yang kedua mengubah skor dengan penilaian acuan patokan, dan yang ketiga yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu teknik pemberian skor. Nah, apabila Anda membuat penskoran dan pembobotan butir soal atau suatu tes, maka yang harus diperhatikan adalah tingkat dalam setiap domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, bentuk perangkat tes yang baik adalah tes yang butir-butir soalnya disusun dengan memperhatikan komponen-komponen tingkatan dan suatu domain dan tersusun lebih dari suatu bentuk tes. Nah, sebelum atau selama pembuatan soal tes, Anda harus merencanakan bentuk-bentuk penskoran yang akan diberlakukan. Hal ini akan dapat membantu Anda dalam melaksanakan prinsip objektif dan metodik dalam kegiatan penskoran sehingga tidak terkesan asal memberi skor. Nah, jadi hasil penskoran yang terencana akan memudahkan kegiatan berikutnya dalam penilaian, yaitu mengkonversi skor hasil belajar menjadi skor prestasi atau nilai standar. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan patokan. Nah, setelah Anda memahami dan menguasai konsep dan aplikasi pembuatan skor pada bagian sebelumnya, maka langkah selanjutnya yaitu mengubah faktor prestasi dengan nilai standar dengan menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan atau yang disingkat dengan PAP dan penilaian acuan normatif yang disingkat dengan PAN. Nah, pendekatan PAP dan PAN ini adalah dua pendekatan penilaian digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Nah, umumnya PAP ini digunakan untuk menilai kualifikasi prestasi siswa dengan tolak ukur pada skor teoritis, perangkat tes, dan batas minimal ketuntasan. Sedangkan PAN digunakan untuk menilai kualifikasi siswa dengan membandingkan nilai prestasi mereka dengan sesama teman di kelas atau kelompoknya. Nah, pendekatan PAP ini sebaiknya digunakan pada pelaksanaan tes yang menggunakan perangkat tes terstandar secara reliabilitas dan validitas. Nah, untuk menyusun pedoman konversi skor-skor kasar menjadi nilai dan kualifikasinya dapat dilakukan dengan model skala 100 dan skala 5. Selanjutnya kita masuk dalam materi ketiga yaitu mengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Nah, sebagai pendekatan PAN dapat digunakan pada perangkat tes terstandar maupun tidak terstandar. Nah, unsur yang paling pokok dalam penilaian PAM sebagai pengolahan skor menjadi nilai adalah pertimbangan bahwa karakteristik atau tingkat kepandaian peserta didik dalam suatu kelompok identik dengan karakteristik populasinya. Nah, artinya distribusi tingkat kepandaian mereka kurang lebih bersifat seperti kurva normal, maka hasil yang diperoleh peserta didik melalui PAN ini memiliki keragaman relatif. Nah, hal itu tergantung dari sudut pandang Anda sebagai guru. Nah, nilai suatu mata pelajaran seorang peserta didik hasil PAN memiliki makna berbeda kalau nilai itu Anda bandingkan dengan peserta didik atau kelompok lain, meskipun dalam suatu tingkat, satu sekolah maupun satu mata pelajaran. Nah,
8 sebagai pendekatan penilaian dapat dilakukan dengan model skala 5 dan skala 9, skala 11 dan Z-score atau T-score. Nah, itulah materi yang sempat saya bahas pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.